الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan perintah-perintahnya. Di antaranya adalah puasa Ramadan yang sedang kita jalankan dan salat Jumat yang insyaallah akan kita laksanakan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang kita kerjakan diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua hamba-hambanya masuk ke dalam surganya, di mana surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatannya sempurna dan kekal abadi, di mana penghuninya akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati, akan sehat selama-lamanya, tidak akan sakit, akan muda selama-lamanya, tidak akan tua, akan bahagia selama-lamanya, tidak akan sengsara, akan senang selama-lamanya, tidak akan bersedih. Dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha. Tidak seperti dunia yang setelah hidup kita bakal mati, yang ketika kita dalam keadaan sehat akan tiba masanya kita akan sakit. Setelah kita menjalani masa muda, kita akan menjalani masa tua. Dan ketika kita sedang senang-senangnya, tiba-tiba kita bersedih. Di samping apa saja yang kita inginkan, terkadang kita untuk memperolehnya kita harus berusaha menjalankan sebabnya, yang terkadang kita memperolehnya dan terkadang tidak. Yang mana kalau kita bandingkan antara dunia dengan akhirat, surga, tentu akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akan tetapi kenyataannya manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia, sebagaimana firman Allah taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian malah lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita semua hamba-hambanya masuk ke dalam surganya, sedangkan Dia telah menetapkan untuk
masuk ke dalam surganya, jalannya adalah dengan takwa. Karena surga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan, yang disediakan, yang dipersiapkan untuk mereka yang bertakwa. Surga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena Dia ingin hamba-hambanya masuk ke dalam surganya, Dia suruh hamba-hambanya bertakwa kepadanya dalam banyak ayat dalam kitabnya. Sebagaimana ayat-ayatnya telah khatib sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan banyak sekali ayat yang memerintahkan untuk bertakwa. Bahkan takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada generasi terdahulu juga, agar mereka juga yakni masuk ke dalam surganya. Allah berfirman, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah berwasiat kepada kalian dan kepada generasi sebelum kalian, bertakwalah kepada Allah. Karena dengan bertakwa mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena jalan untuk bahagia dunia dan akhirat hanya dengan takwa. Ya. Tidak dengan memiliki harta, kedudukan dan sebagainya, tidak, tapi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan keutamaan takwa agar hamba-hambanya terdorong, termotivasi untuk bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan keutamaan takwa ya, dalam banyak ayat di kitabnya, yang akan mereka dapatkan kalau mereka bertakwa di dunianya maupun di akhiratnya. Di dunianya Allah Subhanahu wa taala katakan kalau mereka mau bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada jalan keluar dari setiap permasalahan, problematika yang dia hadapi. Di mana dalam kehidupan dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan problematika. Lepas dari masalah yang satu, ada lagi masalah berikutnya. Dan caranya agar kita mendapatkan jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi adalah dengan takwa. Allah berjanji dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan temukan, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Maka kalau kita sedang menghadapi banyak masalah, coba lihat mana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tinggalkan, kerjakan. Mana larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita malah kerjakan, tinggalkan. Dengan cara seperti ini, cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dia hadapi. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam kehidupan dunia kita butuh rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kalau butuh apa-apa, kita nggak begitu saja memperolehnya. Ya, orang lain nggak begitu saja memberikan kepada kita. Bahkan ada timbal balik, ada yang kita keluarkan, kita harus membelinya. Dan untuk membelinya kita butuh rezeki. Allah menjanjikan kalau kita bertakwa, Allah akan berikan kepada kita rezeki ya, dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Dan ini menunjukkan bahwa takwa merupakan salah satu kunci rezeki. Karena rezeki tidak hanya diperoleh dengan yakni sebab zahir. Dengan kita misalnya bekerja, tidak hanya dengan sebab zahir saja, dengan kita berusaha, dengan kita berdagang, dengan kita berbisnis, dengan kita menjadi karyawan dan lain sebagainya. Tetapi ada sebab yang tersembunyi yang kalau kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita rezeki. Di antaranya adalah takwa, bertakwa kepada Allah. Dan masih banyak
kunci-kunci rezeki lainnya di samping takwa, termasuk menyambung tali silaturahim, itu pun termasuk bagian dari ketakwaan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka sambung tali silaturahim. Demikian pula kunci rezeki lainnya adalah dengan istighfar. Ya, dengan istighfar. Nabi Nuh alaihissalam pernah mengingatkan kaumnya kalau mereka ingin dilapangkan rezeki. Ya, Nabi Nuh alaihissalam berkata sebagaimana diterangkan dalam surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku pun berkata kepada mereka, mintalah kalian ampunan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan kepada kalian yang sebelumnya kalian berada dalam kekeringan, dalam kemarau panjang. Wa yumdidukum bi amwal. Allah juga akan tambahkan harta, wa banin, anak, ya. Wa yaj'alnakum jannati wa yaj'alnakum anhara. Allah akan tambahkan, berikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai dan seterusnya. Ya. Ini di antara kunci rezeki, dan ini pun bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yakni mendorong hamba-hambanya bukan hanya memerintahkan hamba-hambanya bertakwa, juga menerangkan keutamaan takwa. Di antaranya tadi yakni Allah janjikan akan berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah juga akan permudah urusannya. Kalau kita ingin urusan kita mudah, gampang, kayaknya ngerjain apa-apa mudah, mengurus apa-apa mudah, jalannya juga takwa. Ini di dunia kalau kita bertakwa kepada Allah. Kalau di akhirat jelas, ya. Bagi mereka yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna dan kekal abadi, ya. Itu di akhiratnya. Di kuburnya pun dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kubur akan menjadi raudhah min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga. Kuburnya akan menjadi tempat istirahatnya setelah dia merasakan penderitaan, kelelahan, kecapean dalam hidup di dunia. Ya. Dan tidak semua orang yang meninggal dunia itu istirahat. Ya. Terkadang ada yang malah lebih menderita lagi. Kalau seandainya setiap orang yang meninggal dunia dan kubur menjadi tempat istirahatnya, tentu akan menjadi cita-cita semua orang. Dan ini anggapan yang keliru, anggapan yang salah. Karena anggapan yang salah inilah ada sebagian manusia karena sudah capek menjalani hidup di dunia, nggak sanggup menghadapi masalah, kemudian dia bunuh diri. Disangka dengan cara bunuh diri, mungkin dengan menjatuhkan dirinya di tempat yang tinggi, dengan minum racun, dengan menyakiti dirinya dan lain sebagainya, dia bisa selesai dari permasalahan. Bahkan tidak demikian. Bahkan kalau dia seperti itu, setelah masuk ke dalam kubur dia lebih menderita lagi. Dia akan disiksa di situ. Ya. Kubur akan menjadi tempat istirahat kalau dia bertakwa. Kalau dia bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingat, wali-wali Allah itu tidak perlu mereka khawatir, juga tidak perlu mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu ketika mereka beriman dan bertakwa. Sekali lagi bertakwa. Ya, apa kata Allah? La khaufun, gak usah khawatir kalau nanti meninggal dunia. Kenapa? Karena dia akan diamankan dari azab kubur, disambut oleh malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kuburnya menjadi tempat yang nyaman dan tempat istirahatnya. Sedangkan di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yakni menerangkan akan keutamaan takwa, dia pun mensyariatkan kepada kita amalan yang dengan amalan tersebut kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah puasa yang sedang kita jalankan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah.
Karena Allah Subhanahu wa taala inginkan kita semua masuk ke dalam surganya, dan surga hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan kepada mereka amalan yang dengan amalan tersebut mereka bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan di sepanjang zaman, di setiap generasi. Bukan hanya kepada kita, tetapi kepada orang-orang terdahulu pun sama disyariatkan puasa. Karena memang di antara sekian amalan yang paling efektif menghasilkan orang-orang yang bertakwa adalah puasa. Di mana orang yang berpuasa dilatih melaksanakan perintah Allah dan membiasakannya, menjauhi larangan Allah, menahan dirinya, menahan nafsunya, ya, mengendalikan hawa nafsu dan dirinya, ya, menahan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia dalam puasa nahan diri dari hal-hal yang dia inginkan, dari makan, dari minum dan syahwatnya, sehingga dia punya pengendalian diri, sehingga terbiasa bisa menahan. Ya, kalau sudah terbiasa mampu menahan selama sebulan penuh, maka nantinya ketika ada dorongan-dorongan kepada maksiat, apalagi hawa nafsu cenderung kepada maksiat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu biasa nyuruh pemiliknya untuk melakukan kemaksiatan. Maka ketika seorang sudah terbiasa nahan, di samping itu dia pun mampu melaksanakan ibadah yang berat ini, puasa, yang seseorang nahan diri dari makan, minum dan syahwatnya dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, bukan hanya sejam 2 jam tapi berjam-jam, ya. Dan ini pun dilakukan bukan hanya sehari 2 hari tapi selama sebulan penuh. Kalau dia mampu melaksanakan perintah yang berat ini, ketika dia juga mampu nahan nafsunya, nahan dirinya, maka orang ini sangat dekat sekali menjadi orang yang bertakwa, ya. Maka puasa Ramadan merupakan sarana Allah Subhanahu wa taala mendidik, melatih dan mengarahkan hamba-hambanya agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Mereka yang berpuasa pada hakikatnya adalah orang-orang yang siap dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa. Kebalikannya, mereka yang tidak berpuasa adalah orang-orang yang tidak mau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang lebih jelek, lebih buruk daripada seorang yang Tuhannya menginginkan kebaikan untuknya tapi dia menolak mentah-mentah. Dia dengan sombongnya mengatakan, maaf ya Allah, saya nggak siap menerima pendidikan darimu. Itulah orang-orang yang ketika di siang bulan Ramadan nggak punya rasa malu berbuka di pinggir jalan, ya, mampir ke warung makan tanpa rasa malu. Kalau sudah nggak punya malu, paling mudah berbuat maksiat. Kalau sudah nggak berpuasa, nggak mampu mengendalikan diri. Kalau sudah nggak mampu mengendalikan diri, paling mudah memperturutkan hawa nafsunya. Maka jangan heran, orang-orang yang berbuka di siang bulan Ramadan paling mudah berbuat maksiat, paling mudah diajak bermaksiat, paling mudah diajak narkoba juga, paling mudah diajak tawuran, paling mudah karena nggak punya pengendalian diri, paling mudah diajak perzinaan, paling mudah karena nggak punya pengendalian diri. Berbeda dengan orang yang bertakwa, sudah dilatih, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berbuka di siang hari di pinggir jalan sudah nggak punya rasa malu. Yang kedua juga sebagai orang yang sombong dan menolak pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Calon bakal menjadi orang yang sengsara dan harus siap menyesal kalau sampai tidak bertobat, harus siap menyesal nanti dikubur, yang mana kematian datang kapan saja, ya. Siap menghampirinya kapan dan di mana saja, dia harus siap menyesal di alam kubur dan lebih menyesal lagi di akhirat, waliyadzubillah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kepada kita taufiknya, agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan dengan puasa, dengan qiyam Ramadan, dengan baca Al-Qur'an. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.